penjelasan. Cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Petualangan di Gunung Salak. Langit masih gelap ketika Reza, Dika, dan Farah berkumpul di kaki Gunung Salak. Tiga sahabat ini sudah lama merencanakan pendakian ke gunung yang terkenal dengan keindahan sekaligus cerita-cerita mistisnya. Mereka bertiga memang pecinta alam, tetapi kali ini mereka memutuskan untuk menantang diri dengan mendaki Gunung Salak yang dikenal dengan jalur yang sulit dan kisah-kisah misteri yang menyertainya. Jadi, kalian yakin mau mendaki ke Gunung Salak? Katanya banyak kejadian aneh loh di sana. Ujar Dika mencoba menggoda Farah yang terlihat sedikit gugup. Farah tersenyum tipis, meski raut wajahnya menunjukkan kegugupan. Kita udah pernah mendaki gunung-gunung lain, pasti bisa melewati ini juga. Reza yang paling kalem di antara mereka hanya tersenyum. Yang penting kita tetap saling jaga dan gak meremehkan tempat ini. Siap. Mereka bertiga akhirnya memulai pendakian dengan semangat. Jalur setapak yang mereka lalui awalnya cukup mudah, meski rasa dingin dari udara pagi membuat tubuh mereka menggigil. Kabut tipis menyelimuti sekitar, menambah nuansa mistis di setiap langkah yang mereka ambil. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah pos kecil yang disebut pos bayangan. Di sana mereka beristirahat sejenak, minum air dan makan camilan. Katanya dari sini kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa, tapi kabutnya tebel banget ya, kata Farah. Coba mengusir rasa lelah dengan mengobrol. Reza melihat jam tangan GPS-nya. Kalau kita lanjut sekarang, kita bisa sampai di tempat camp sebelum malam. Ayo, kita jalan lagi. Namun, belum lama mereka berjalan, Farah berhenti mendadak. Tunggu, kalian dengar gak? Dika dan Reza berhenti dan mencoba mendengarkan. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terasa begitu menenangkan. Tetapi, kemudian mereka mendengar suara lain. Suara tawa kecil, seperti anak-anak yang sedang bermain. Gak mungkin ada anak kecil di sini, gumam Dika, suaranya sedikit bergetar. Reza mencoba tetap tenang. Mungkin itu cuma gema suara dari lembah di bawah. Ayo kita teruskan perjalanan. Meskipun rasa tidak nyaman mulai merayap di benak mereka, ketiganya melanjutkan pendakian. Tapi semakin mereka mendaki, suasananya semakin aneh. Mereka merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Matahari sudah mulai tenggelam ketika mereka akhirnya sampai di tempat camp yang mereka rencanakan. Tanpa membuang waktu, mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Malam itu mereka duduk mengelilingi api unggun, mencoba menghangatkan diri dari dinginnya udara gunung. Kita udah terlalu jauh buat kembali, kata Farah sambil memeluk lututnya, menatap ke dalam api. Besok kita harus segera ke puncak dan turun secepat mungkin. Dika mengangguk setuju. Ya, semakin lama di sini semakin aneh rasanya. Kalian gak ngerasa ada sesuatu yang gak beres? Reza yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Aku juga merasa ada yang gak beres, tapi kita harus tetap tenang. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Apapun yang kita hadapi di sini, kita hadapi bersama. Malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk tidur. Meski rasa cemas membuat tidur mereka tidak nyenyak, tiba-tiba di tengah malam Reza terbangun karena suara bisikan. Ia membuka mata dan melihat bayangan hitam bergerak di luar tenda. Dengan hati-hati Reza membangunkan Dika dan Farah. Bangun, ada sesuatu di luar. Mereka bertiga mendengarkan dengan tegang. Suara bisikan itu semakin jelas, seperti suara orang yang berbisik-bisik tepat di telinga mereka. Dika memberanikan diri untuk membuka pintu tenda sedikit, mencoba mengintip keluar. Yang dia lihat hanyalah kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Gak ada apa-apa, cuma kabut, katanya. Meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Tapi Farah melihat sesuatu yang berbeda di tengah kabut. Dia melihat bayangan hitam yang tinggi, berdiri tegak di kejauhan. Kalian lihat itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza dan Dika melihat ke arah yang ditunjuk Farah.
tapi mereka tidak melihat apa-apa. "Kamu pasti cuma ke bawah suasana," kata Reza, mencoba menenangkan Farah. Namun sebelum mereka bisa menutup kembali tenda, bayangan itu mendadak bergerak cepat menuju mereka, seolah-olah melayang di atas tanah. Panik, mereka bertiga langsung menutup tenda dan berusaha menenangkan diri. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi suara tangisan yang menyayat hati. Terdengar begitu dekat, seperti datang dari segala arah. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan perasaan lelah dan takut. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan ke puncak. Meskipun kelelahan, mereka merasa harus bergerak agar bisa cepat turun dari gunung ini. Namun, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, mereka menyadari bahwa jalur yang mereka lewati sebelumnya tidak lagi tampak sama. Pohon-pohon yang mereka kenali seolah-olah telah bergeser tempat, dan tanda-tanda yang mereka pasang untuk menuju arah hilang entah kemana. "Apa kita tersesat?" tanya Farah dengan cemas. Reza berusaha tetap tenang, meski dalam hatinya dia juga merasa cemas. "Kita tetap di jalur. Mungkin kabut ini yang membuat semuanya terlihat berbeda. Kita harus terus berjalan." Mereka terus berjalan, tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh keadaan di sekitar mereka. Jalur setapak itu semakin sempit, dan pepohonan di sekitar semakin rapat, membuat mereka merasa terjebak. Tiba-tiba Dika berhenti. "Kalian dengar itu lagi?" Suaranya hampir berbisik. Mereka berhenti dan mendengar dengan seksama. Suara itu kembali, suara tawa anak kecil yang samar-samar. Tapi kali ini suara itu diikuti oleh langkah kaki yang berlari-lari di sekitar mereka, meski tidak ada siapapun di sana. "Dika, Farah, ayo cepat," kata Reza sambil berlari. Diikuti oleh yang lain, mereka berlari tanpa arah yang jelas, hanya mencoba menjauh dari suara-suara tersebut. Namun, saat mereka berhenti untuk mengatur nafas, mereka menemukan diri mereka berada di tempat yang sama seperti tadi, tempat di mana mereka melihat bayangan hitam di malam sebelumnya. "Apa-apaan ini?" teriak Dika. Kini benar-benar ketakutan. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, kabut di sekitar mereka mulai bergerak berkumpul menjadi satu sosok besar di depan mereka. Sosok itu perlahan-lahan berubah menjadi bentuk manusia dengan wajah yang begitu pucat dan mata hitam kosong yang menatap ke arah mereka dengan sangat tajam. Farah mulai menangis, tubuhnya gemetar hebat. Reza mencoba melangkah maju, tapi kakinya terasa begitu berat, seperti ditahan oleh sesuatu. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" Reza berteriak putus asa. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekati mereka perlahan. Dalam kepanikan, Dika meraih tasnya dan mengeluarkan pisau kecil yang dia bawa. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, sosok itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan mereka bertiga yang terguncang di tengah kabut. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat camp, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun saat mereka sampai di tempat camp, mereka terkejut karena menemukan tenda mereka telah terbakar, hanya menyisakan puing-puing hangus. "Ini nggak mungkin terjadi," kata Dika dengan suara pelan. "Kita harus meninggalkan tenda beberapa jam lalu." "Sudah, cukup," ujar Farah sambil menangis. "Aku nggak mau di sini lagi. Aku mau pulang." Reza merasa bersalah karena membawa teman-temannya ke tempat ini. "Kita akan pulang. Kita pasti bisa keluar dari sini." Mereka bertiga mencoba mencari jalan turun, tetapi jalur yang mereka lalui seolah-olah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Setiap jalan yang mereka tempuh, mereka selalu berakhir di tempat yang sama, tempat di mana mereka melihat bayangan hitam. Rasa putus asa mulai menghantui mereka, namun di tengah keputusan itu, tiba-tiba Reza teringat sesuatu. Dia pernah mendengar cerita tentang pendaki yang tersesat di Gunung Salak dan berhasil selamat dengan cara mengikuti aliran sungai. Akhirnya, mereka bertiga pun berjalan mengikuti aliran sungai yang mereka temukan beberapa kilometer dari tempat mereka. Dan akhirnya mereka pun selamat turun sampai ke bawah Gunung Salak. Itulah tadi cerita dari pengalaman kawan kita. Semoga bisa menjadi pembelajaran saat kita akan mendaki gunung. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.